Peningkatan aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir berdampak pada penambahan jumlah pengungsi. Warga yang mengungsi di Balai Desa Gelagaharjo Cangkringan, Sleman, Yogyakarta meningkat menjadi 214 atau dari 214 menjadi 256 orang. Pengungsi di Sleman, Yogyakarta didominasi warga dusun Kalitengah Lor, Desa Gelagaharjo Cangkringan karena menjadi prioritas utama dan masuk dalam zona bahaya radius 5 km dari puncak Merapi. Penambahan pengungsi juga diikuti oleh penerapan protokol kesehatan ketat agar tidak terjadi penularan COVID-19. Untuk data pengungsi yang saat ini ada kurang lebih sekitar 256 jiwa. Itu terdiri dari balita, bayi, anak-anak, lansia, dan juga dewasa sebagai pendamping. Kita akan pantau informasi terkini soal pengungsi di zona bahaya Merapi. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Michael Aryawan di Sleman, Yogyakarta. Selamat siang, Michael. Bagaimana kondisi kesehatan dari warga pengungsi? Apa saja yang paling dibutuhkan terutama untuk bisa menerapkan protokol kesehatan di sana? Ya, selamat siang Maidov dan saudara. Kondisi kesehatan para pengungsi di Barak Gelagaharjo, sejauh pengamatan kami mereka baik, mereka sehat. Dan dikatakan oleh tim medis yang menangani mereka bahwa penyakit yang dikeluhkan lebih banyak adalah penyakit lama dan bukan penyakit yang baru didapatkan di barak pengungsian ini. Nah, Maidov, terkait kebutuhan para pengungsi, tentu saja yang utama adalah dapur umum, yang kedua adalah alat-alat protokol kesehatan. Namun terkait alat protokol kesehatan ini kami sudah mendapat konfirmasi dari petugas barak, disebutkan mereka sudah mendapatkan bantuan masker, kemudian hand sanitizer dan alat atau sabun mencuci tangan. Namun tentu saja alat-alat protokol kesehatan ini akan ada batasnya. Diperkirakan sekitar 1 minggu ke depan mereka akan kembali kehabisan jika tidak ada donatur yang memberikan lagi alat-alat protokol kesehatan tersebut. Nah, Maidov, yang menggembirakan memang di Barak Gelagaharjo ini para pengungsi sudah mulai menerapkan protokol kesehatan, walaupun memang tidak sepenuhnya atau masih ada sejumlah yang kadang lupa dengan protokol kesehatan yang harus mereka terapkan. Nah, berikut pernyataan dari salah seorang polisi yang terus mengkampanyekan protokol kesehatan di Barak ini. Kami selalu datang untuk mengingatkan agar nantinya semuanya selamat. Kita pun yang datang membantu juga selamat karena bisa terhindar. Di antaranya yaitu mengingatkan masalah masker, ya, suruh memakai masker, jaga jarak maupun lalu mencuci tangan. Itu sudah 75% ini. So, namanya karena apalagi ini sudah umurnya mungkin di atas 50, jadi mungkin banyak yang sok ingat, sok lupa, tapi kalau pas kita datang pun itu juga sudah ditutup pakai masker. Karena terutama yang kita hadapi ini hampir umurnya di atas 70 tahun. Ini ada yang lupa itu. Ya, Maidov, tertib protokol kesehatan ini tentu saja diharapkan bisa terus berlanjut di Barak Gelagaharjo. Bukan untuk lansia saja, tetapi juga untuk kalangan anak-anak. Dan memang tiap hari mereka selalu berkumpul untuk bermain bersama, belajar bersama, dan di saat-saat itu memang menjadi penting untuk protokol kesehatan diterapkan. Maidov. Agak sulit mungkin karena mayoritas pengungsi yang ada di sana adalah lansia begitu ya, Michael. Nah, untuk mitigasi sendiri, bagaimana mitigasi bencana bila aktivitas Gunung Merapi nanti semakin meningkat? Ya, Maidov, status Gunung Merapi saat ini masih siaga dan jika ditingkatkan menjadi awas, tentu saja ada mitigasi bencana yang perlu diterapkan. Di status siaga misalnya zona bahaya diterapkan 5 km, sementara nanti ketika diterapkan atau dinaikkan statusnya menjadi awas, tentu saja ada perluasan zona bahaya menjadi 8 hingga 10 km. Nah, di kilometer 8 hingga 10 itu, dalam radius itu tentu saja para warga yang bermukim di dalamnya diwajibkan untuk mengungsi. Dan Maidov, memang di setiap status awas
pemberlakuan pengungsian menjadi hal yang wajib oleh pemerintah Kabupaten Sleman tanpa terkecuali, berbeda dengan status siaga di mana yang diprioritaskan hanyalah mereka dari kaum rentan. Nah, untuk itu pihak BPBD setempat sudah membagi 3 sektor pengamatan, yaitu di sisi timur, tengah, dan barat, mengantisipasi jika sewaktu-waktu erupsi terjadi. Maido. Baik, terima kasih laporan Anda, Michael Aryawan melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta.